Baik, selamat malam. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan prototipe aplikasi mobile Go Healthy Service untuk sesi pertemuan 13 dalam mata kuliah perancangan aplikasi mobile. Nama saya Ahmad Reza Palevi. Yang kedua ada Albi Rudiawan Saputra. Yang ketiga ada Muhammad Irfan. Yang keempat ada Rifki Ardiansyah. Dan yang kelima ada RM Salahuddin. Untuk materi pertama tentang konsep kami akan dijelaskan oleh RM Salahuddin. Baik, dengan yang bersangkutan kami persilakan. Yang pertama-tama kita akan membahas tentang prototipe aplikasi mobile Go Healthy Service. Jadi konsepnya itu pada saat ini pelayanan kesehatan masyarakat masih belum efektif dan efisien, terutama dari segi informasi dan pelayanan dari rumah sakit kepada masyarakat, di mana masyarakat tidak dapat mengetahui informasi tentang ketersediaan rawat inap, informasi dokter jaga, dan stok darah pada PMI. Selain itu, masyarakat juga masih mengalami kesulitan dalam pengambilan antrian rawat jalan, di mana masyarakat harus datang lebih cepat agar mendapat nomor antrian awal untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Maka kami selaku penulis bermaksud memberikan solusi dengan merancang sebuah aplikasi berbasis mobile web service dengan judul Go Healthy Service, yang dimana nanti masyarakat dapat mengetahui langsung dari mobile atau dari handphone. Untuk perencanaan dimulai dengan mendengarkan suatu kegiatan, pengumpulan kebutuhan-kebutuhan yang memungkinkan anggota teknis tim memahami konteks. Oke, untuk memahami konteks bisnis dari perangkat lunak yang akan dikembangkan dan untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil yang diperlukan. Fitur-fitur utama dan fungsionalitas yaitu perancangan kebutuhan. Dalam melakukan perancangan kebutuhan, kelompok kami menggunakan model use case, yang dimana masyarakat sebelumnya langsung datang ke rumah sakit tanpa mengetahui tentang ketersediaan rawat inap, ruang rawat inap, dokter jaga, serta antrian. Dan dari sini kami dari kelompok 2 ingin membangun sebuah aplikasi Go Healthy, di mana use case yang kita gunakan di sini kita lihat pada tabel masyarakat. Untuk di aplikasinya kita menggunakan menu lihat ketersediaan rawat inap, lihat dokter jaga, lihat antrian, lalu dia akan extend ke ambil antrian, dan kita juga bisa melihat ketersediaan darah yang nanti bisa disalurkan dari Palang Merah Indonesia. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan kepada Muhammad Irfan. Ya, materi selanjutnya itu proses bisnis. Prosedur bisnis yang berjalan adalah gambaran aktivitas yang dipakai oleh masyarakat untuk mengetahui rawat inap, antrian, atau jadwal jaga dokter, dan ketersediaan darah. Narasi sistem berjalan di rumah sakit ini menggunakan aplikasi untuk melihat ketersediaan rawat inap, dokter jaga yang ada di rumah sakit, serta mengambil nomor antrian rawat jalan. Lanjut. Selanjutnya, perancangan sistem. Pada perancangan sistem ini, kelas diagram atau kelas pelayanan kesehatan masyarakat, kelompok kami memiliki 6 tabel yang menghubungkan antara kelas diagram. Tabel pertama yaitu antrian, kedua yaitu jadwal, yang ketiga kamar, keempat mobile, yang kelima stok darah, dan keenam masyarakat.
Ya, pada kelas diagram di sini yang pertama ada antrian ya. Di antrian ini terdapat nomor ID, nama pasien, KTP pasien, jenis vaskes, tanggal, nomor, dan status. Ya, di dalam kelas diagram antrian ini ada PMK, yaitu antrian, tambah antrian, dan cari antrian. Di dalam cari antrian ini terdapat kolom dan kriteria. Selanjutnya pindah ke kelas diagram jadwal, terdapat ID dokter dan lokasi. Primary key-nya adalah jadwal dan tambah jadwal. Di dalam tambah jadwal ini ada kolom dan kriteria. Kelas diagram yang ketiga yaitu kamar. Terdapat nama pavilion, nomor kamar, dan kelas. Primary key-nya adalah kamar, cari kamar. Di dalam cari kamar itu terdapat kolom dan kriteria juga. Yang keempat adalah kelas diagram mobile. Kelas diagram mobile ini terdapat mobile, register, login, ketersediaan kamar, jaga dokter, lihat antrian, ambil antrian, stok darah. Di dalam stok darah itu terdapat golongan darah. Baru kelas diagram yang keempat yaitu stok darah. Di dalam stok darah ini terdapat jenis darah, tipe, golongan darah, dan jumlah. Primary key-nya adalah stok darah dan cari stok. Yang terakhir ada diagram masyarakat yang terdiri nomor ID, nama, telepon, alamat, tanggal lahir, golongan darah, email, password. Primary key-nya adalah masyarakat, tambah masyarakat, cari masyarakat. Di dalam primary key cari masyarakat terdiri dari kolom dan kriteria. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Albi Saputra. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penjelasan. Untuk melakukan analisa terhadap permasalahan yang terjadi, maka kami menggunakan kerangka performance, information, ekonomi, kontrol, efisiensi, service, atau PISIS yang berguna untuk mempermudah dalam mengklasifikasikan masalah sebagai berikut. PISIS, P. Masyarakat sudah mendapatkan layanan kesehatan namun belum maksimal. Yang I. Masyarakat kesulitan dalam mendapatkan informasi ketersediaan rawat inap, dokter, jaga, dan stok darah. Yang E. Masyarakat yang jauh dari pusat kota terkadang kesulitan dalam mengakses rute ke arah rumah sakit yang jauh dari rumah, sehingga memakan waktu. Yang C. Terjadi penumpukan masyarakat dalam pengambilan nomor antrian. Yang E. Efisiensi dari segi waktu yang dihabiskan masyarakat untuk datang langsung ke rumah sakit untuk mengetahui ketersediaan rawat inap, dokter jaga, dan mengambil nomor antrian serta melihat ketersediaan stok darah pada Palang Merah Indonesia. Yang S. Belum adanya layanan dari rumah sakit dan Palang Merah Indonesia kepada masyarakat untuk menginformasikan ketersediaan rawat inap dan dokter jaga serta stok darah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai before dan after adanya aplikasi, yaitu menggunakan PISIS. Untuk melakukan analisa terhadap permasalahan yang terjadi, maka kami menggunakan kerangka performance, information, ekonomi, kontrol, efisiensi, service atau PISIS yang berguna untuk mempermudah dalam mengklasifikasikan masalah sebagai berikut. Yang P. Masyarakat sudah mendapatkan layanan kesehatan umum namun belum maksimal. Dalam hal ini, sebelum adanya aplikasi ini, masyarakat sangat sulit mendapatkan informasi mengenai layanan-layanan yang ada di kesehatan. Namun setelah adanya aplikasi ini,
memang sih belum maksimal, tapi setidaknya membantu masyarakat dalam melayani dalam layanan kesehatan ini. Untuk selanjutnya yang I, masyarakat kesulitan dalam mendapatkan informasi ketersediaan rawat inap, dokter jaga, dan stok darah. Setelah adanya aplikasi ini, masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi mengenai ketersediaan rawat inap, ketersediaan stok darah, serta nama dokter yang bertugas. Yang E, masyarakat yang jauh dari pusat kota terkadang kesulitan dalam mengakses rute ke arah rumah sakit yang jauh dari rumah, sehingga memakan waktu. Dengan adanya aplikasi ini, kita bisa mengetahui berapa jarak dari rumah penduduk ke rumah sakit yang dituju oleh masyarakat, sehingga masyarakat tidak perlu repot-repot lagi untuk mengetahui jarak antara rumah masyarakat dengan rumah sakit. Yang selanjutnya yang C, terjadinya penumpukan masyarakat dalam pengambilan nomor antrian. Dengan adanya aplikasi ini, maka masyarakat tidak lagi adanya penumpukan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Reja. Oke, baik. Saya akan melanjutkan. Baik, saya akan melanjutkan dari apa yang dijelaskan sebelumnya mengenai dengan pieces. Yang dari E adalah efisiensi dari segi waktu yang dihabiskan masyarakat untuk datang langsung ke rumah sakit untuk mengetahui ketersediaan rawat inap, dokter jaga, dan mengambil nomor antrian, serta melihat ketersediaan stok darah pada Palang Merah Indonesia. Jadi di sini adalah masalah efisiensi waktu, di mana setiap warga tidak perlu datang ke rumah sakit. Dari sebelumnya kita harus ke rumah sakit mengambil nomor antrian, mengecek langsung ke rumah sakit untuk nomor rawat inap, apakah dokter menjaga ada atau tidak, dan juga mengambil nomor antrian juga bisa kita lakukan secara online ataupun tidak. Jadi di sini yang dimaksud adalah dalam efisiensi waktu, kita bisa menghemat waktu yang cukup banyak juga tanpa harus datang juga, dan juga bisa menghemat biaya kita ketika datang. Jadi ketika kita datang, semuanya sudah tersedia dan siap tanpa harus melakukan registrasi ulang. Dan selanjutnya adalah S. Belum adanya layanan dari Rumah Sakit dan Palang Merah Indonesia kepada masyarakat untuk menginformasikan ketersediaan rawat inap dan dokter jaga serta stok darah. Di sini maksudnya adalah belum ada layanan dari rumah sakit sebelumnya tanpa aplikasi. Untuk layanan ini rumah sakit belum ada, serta Palang Merah Indonesia belum juga mensupport. Jadi dengan adanya aplikasi ini, kita bisa tahu tentang ketersediaan rawat inap, dokter jaga, maupun stok darah. Jadi kita tidak perlu datang langsung mengecek kondisi apakah ada stok darah A, B, ataupun C. Jadi kita bisa langsung secara real time dengan online apakah kondisi stok darahnya ada atau tidak, serta dokter jaga yang ada. Jadi kita tidak perlu langsung menanyakan ke rumah sakit dan datang, dan tidak banyak membuang waktu juga. Jadi terkait ini dengan efisiensi dari segi waktu. Jadi masuk dari pieces ini adalah fokus utamanya itu untuk menghemat segalanya, baik dari efisiensi waktu, kemudahan, tidak menyulitkan, dan juga informasi yang tersedia juga lebih gampang karena semuanya tersedia secara online. Jadi untuk masyarakat tidak perlu kesulitan karena hanya perlu menggunakan koneksi internet untuk mendapatkan semua informasi yang tersedia. Itu sebabnya kita menggunakan kerangka dari pieces agar masyarakat mampu mengakses seluruh informasi rumah sakit yang ada tanpa harus datang ke rumah sakit.
Mana lanjut? Nggak apa. Aduh. Oke, di sini akan saya jelaskan mengenai ruang lingkup. Berdasarkan judul yang dipilih oleh kelompok kami, maka ruang lingkup dari proyek prototipe aplikasi Mobile Go Healthy Service ini berfokus pada program aplikasi yang dibuat berbasis mobile. Maksud di sini adalah program yang berbasis mobile ada mampu diakses dimanapun dengan menggunakan smartphone. Jadi pengguna tidak perlu menyalakan komputer dengan ribet di rumah dan bisa mengakses aplikasi ini dari manapun asal sudah terinstall. Yang kedua adalah batasan untuk aplikasi mobile ini, yaitu informasi ketersediaan rawat inap, informasi dokter, stok darah dari PMI, pengambilan nomor antrian di rumah sakit. Seperti yang sebelumnya dijelaskan, untuk aplikasi ini terupdate secara real time. Jadi untuk pasien yang ingin tahu tentang ketersediaan rawat inap, informasi dokter jaga, stok darah di PMI, bisa langsung ngecek langsung dari aplikasi secara real time tanpa harus datang ke rumah sakit terlebih dahulu. Ini juga memudahkan bagi para pasien untuk mengetahui apa saja yang ada di rumah sakit, seperti fasilitas juga, dokter apa saja yang ada di sana. Yang tiga adalah aplikasi ini hanya digunakan untuk perangkat mobile seperti telepon seluler dan tablet PC. Di sini maksudnya adalah karena ini aplikasi berbasis mobile, jadi aplikasi ini mampu diakses oleh smartphone maupun yang berbasis Android dan juga iOS. Jadi untuk mereka yang menggunakan perangkat seluler seperti smartphone dari Android ataupun iOS, mampu mengakses aplikasi ini dari manapun tanpa terhalang waktu, asalkan koneksinya memadai. Dan juga tanpa ribet mesti menyalakan PC. Dan ini adalah gambar konsep arsitektur aplikasi kami. Pembuatan aplikasi ini bermanfaat untuk memudahkan masyarakat dalam mengetahui ketersediaan rawat inap, informasi dokter jaga, pengambilan nomor antrian di rumah sakit, stok darah di PMI. Ini adalah contoh beranda dari aplikasi kami. Yang pertama ini ada ketersediaan rawat inap. Di sini akan dijelaskan ruangan mana saja yang tersedia, apakah ruangan tersebut yang dipakai, durasi waktunya sampai kapan, dan juga untuk mendaftarkan pasien yang ingin merawat inap. Yang kedua adalah lihat dokter jaga. Di sini kita bisa melihat list dokter apa saja yang sedang bertugas pada hari itu, besok maupun lusa, yang diupdate secara real time. Jadi jika kita ingin ke dokter A, kita bisa lihat langsung dari sini apakah dokter tersebut tersedia dan juga disertakan jam tugas dokternya. Jadi kita bisa lihat dokter tersebut bertugas dari jam berapa sampai jam berapa, sehingga memudahkan kita untuk datang tanpa membuang waktu untuk menunggu. Yang ketiga adalah ambil antrian. Di sini ambil antrian bisa kita ambil langsung secara online, tanpa harus mengantri tentunya dengan datang. Jadi ketika kita mengambil antrian online, kita langsung dapat nomor antrian, dia nomor berapa, tanpa harus datang ke rumah sakit langsung. Jadi ketika kita datang ke rumah sakit, kita hanya tinggal menunggu nomor antrian kita dipanggil tanpa harus registrasi terlebih dahulu. Karena registrasi sudah dilakukan pada saat pengambilan nomor antrian secara online. Yang keempat adalah lihat stok darah. Di sini akan berisi di mana saja stok darah yang ada. Contohnya stok darah A sudah habis, akan diupdate secara real time. Untuk stok darah B, O, dan sebagainya. Di sini hanya berisi untuk stok-stok darah yang tersedia. Dan yang terakhir adalah logout. Ini adalah akun dari pengguna. Jadi ketika pengguna sudah selesai menggunakan, pengguna bisa langsung logout agar akunnya tetap aman dan tidak disalahgunakan oleh orang lain. Ya. Untuk bab selanjutnya, metodologi UX desainnya akan dijelaskan oleh Rifki Ardiansyah. Terima kasih. Ya baik, untuk poin selanjutnya yaitu adalah UX design atau user
Experience Design Methodology for Mobile Apps. Yang pertama di sini ada tampilan untuk register user, di mana ini adalah tampilan untuk calon pengguna, di mana calon pengguna harus mengisikan mengisikan data. Yang pertama yaitu adalah email, kemudian password yang akan digunakan untuk login. Kemudian ada form selanjutnya yaitu nomor identitas atau nomor KTP, kemudian nama, kemudian telepon, alamat, tanggal lahir, dan sebagainya. Kemudian setelah calon pengguna melakukan register user, lalu user bisa melakukan login seperti tampilan yang berikutnya. Kemudian setelah user melakukan login, akan muncul tampilan beranda di mana yang berisi poin pertama yaitu ada lihat ketersediaan rawat inap, kemudian poin berikutnya lihat dokter jaga, poin berikutnya ambil antrian, kemudian lihat stok darah, dan logout. Untuk tampilan lihat ketersediaan rawat inap, ketika diklik akan muncul seperti tampilan di gambar keempat, di mana ada informasi tentang kamar. Kelas 1 tersedia 8 kamar, kelas 2 tersedia 20 kamar, kelas 3 tersedia 13 kamar. Nah, untuk poin kedua yaitu lihat dokter jaga akan tampil seperti gambar kelima, di mana dokter jaga yang berjaga di UGD ada Dokter Budi dan Dokter Anto. Dan untuk poin berikutnya yaitu adalah lihat dokter jaga. Apabila diklik akan muncul tampilan seperti gambar nomor 5, di mana dokter yang berjaga. Kemudian untuk poin selanjutnya ambil antrian, di mana ketika ambil antrian diklik akan muncul tampilan seperti gambar ke-6. Itu berisi tentang form yang harus diisi oleh calon pasien. Itu ada nama, KTP, kemudian jenis vaskes dan nomor vaskes. Bila sudah yakin, klik proses, maka antrian akan diterima. Kemudian ada lihat stok darah, di mana lihat stok darah ketika diklik akan muncul tampilan seperti gambar nomor 7 yang berisikan tentang golongan darah yang tersedia. Dalam stok darah terdapat menu golongan darah yang apabila diklik akan memunculkan tampilan seperti gambar sampingnya, yaitu berisikan informasi-informasi tentang golongan darah dan stok darah yang tersedia, apakah ada atau tidak, dan berisikan kandungannya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Untuk kelanjutannya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Reza. Iya, Reza. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan, dengan adanya aplikasi Go Healthy Service diharapkan dapat mempermudah untuk masyarakat dalam mengakses segala informasi untuk rumah sakit, baik untuk info stok darah, dokter yang berjaga, ingin tahu apa saja yang ada, segalanya tentang rumah sakit, semuanya agar bisa diakses dari mobile Go Healthy Service untuk setiap rumah sakit yang bekerja sama dengan kami. Jadi untuk registrasi warga tidak perlu langsung datang langsung ke rumah sakit. Banyak sekali kemudahan yang bisa diberikan dari aplikasi mobile Go Healthy Service agar semuanya jadi lebih mudah dan gampang. Oke, untuk itu saja yang dapat saya sampaikan untuk aplikasi Go Mobile Healthy Service-nya. Sekian dari saya Ahmad Reza Palpi mewakili kelompok 2 dalam aplikasi mata kuliah rancangan aplikasi mobile. Terima kasih. Selamat malam.